sama orang kantor. Nah, curhat nyaman gitu loh Ki. Terus sering tinggal luar kota. Kejadian lah tuh di rumahnya. Ada CCTV. Hola netizen yang tercinta, Vista Putri sahabat Baim Wong membongkar inisial DS yang ramai disebut sebagai sosok selingkuhan Paula Verhoeven. Sosok DS tersebut dituduhkan sebagai karyawan Baim Wong serta Paula. Vista dalam pengakuannya mengatakan bahwa inisial DS bukanlah Dimas Seto yang ramai diseret dalam tudingan perselingkuhan tersebut. Vista lantas mengatakan bahwa inisial DS tersebut adalah karyawan Baim Wong yang menjadi tempat curhat Paula. Baim Wong sendiri mengaku telah lama mengumpulkan sejumlah bukti dugaan perselingkuhan sang istri dengan inisial DS tersebut. Diketahui, Baim Wong melayangkan talak cerai Paula pada 8 Oktober 2024 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah melayangkan gugatan cerai tersebut, Baim Wong melakukan konferensi pers yang mengatakan bahwa perceraiannya itu karena adanya orang ketiga dan menyudutkan Paula. Adapun dalam gugatan cerainya, Baim Wong meminta hak asuh kedua anaknya untuk bersama dirinya. Bukan Dimas Seto, ngaco. Bukan sama orang kantor. Nah, curhat nyaman gitu loh Ki. Terus sering tinggal luar kota. Kejadian lah tuh di rumahnya. Ada CCTV yang laporin asistennya, bininya, karena kasihan ngeliat Baim. Sebulan tuh 120 juta, 130 juta. Baim gatain pelit, dia ngomongin ke orang-orang gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur gue sedih banget kalau gue jadi Paula. Udah capek-capek bawa hadiah buat anaknya ulang tahun, ketika didatengin gak ada. Udah effort banget nyiapin kue, nyiapin kado, tetapi pas datang di tempat ulang tahun udah gak ada. Entah udah selesai atau memang gak ada acara, gue juga gak tahu. Lu bayangin, seorang ibu gini gak ada konfirmasi anaknya di mana, gak tahu. Sesedih apa isi hatinya. Ya di kamera dia bisa senyum-senyum kayak gini, tapi kita kan gak tahu di hatinya kayak mana. Yang paling bikin netizen kaget lagi, di sisi lain si Baim ngadain acara syukuran gede-gedean dan dia happy banget. Ini syukuran film dia kalau nggak salah. Bukannya kemarin masih mewek-mewek nangis-nangis bang. Lah kok hari ini udah girang banget perasaan dah. Hah, yaudah deh, gue capek pokoknya ya. Lu netizen pada tau lah, coba komen di bawah. Padahal ya Im ya, di luaran sana banyak kok yang seperti ini gitu loh. Maksudnya ada kok gue sering ketemu suami-suami yang pelit sama anak istri tapi ya royal sama orang luar. Kalian pernah ketemu? Biasanya ya ada suami yang pelit sama anak istri tapi royal sama orang luar tuh yang mereka cari tuh ini apa? Sebuah nama baik, sebuah pujian, sebuah dukungan. Suatu saat kalau misalnya orang ini suami tersebut nih ada sebuah masalah, dia pikir tuh orang-orang di luaran sana pasti percaya sama gue, ngedukung gue karena gue udah berbuat baik untuk orang lain dan gue royal gitu loh. Jadi intinya tuh gini, kamu kan seorang suami, seorang kepala keluarga. Jika dalam rumah tangga kalian bermasalah, yang harus bertanggung jawab ya seorang suami. Ya, kalau misalnya dalam rumah tangga kalian punya aib, ya kalau bisa ya disembunyiin atau diselesaiin antara suami dan istri. Jangan diumbarkan untuk dilihat orang lain ataupun didengar orang lain. Makanya sekarang banyak orang yang nggak percaya sama lu, tapi lebih ngedukung bini lu. Karena bini lu kebanyakan diam gitu loh. Sedangkan kamu nangis-nangis, ya menceritakan apa yang udah terjadi, apa yang kamu udah kasih gitu loh. Kali ini gue bakalan ngebahas tentang marriage is scary. Marriage is scary itu sebetulnya ada yang marriage is scary, tapi juga ada marriage is fun gitu ya, marriage is in love gitu ya. Tapi gue akan ngebahas dari sudut pandang marriage is scary dulu ya guys. Marriage is scary itu kita bisa lihat ketika misalnya sekarang ini influencer pada bertebaran di mana-mana gitu ya. Terus pada kenyataannya kok tiba-tiba nggak ada gosip apapun tentang dia, tiba-tiba cerai ya kan? Karena apa yang di-build di sosial media tuh kayak perfect banget gitu. Nah, salah satu contohnya adalah Paula.
Seperti yang lo lihat sekarang, Kak Paul sedang menjalankan kehidupannya sebagai seseorang yang baru gitu ya. Seperti yang juga lo bisa lihat bahwa perubahannya sangat signifikan. Kak Paula jauh lebih cerah, Kak Paula jauh lebih bisa menikmati hidup walaupun mungkin terlihat seperti orang yang memiliki keterbatasan secara ekonomi. Tetapi nggak apa-apa, kita perlu salut bahwa Kak Paula ini cepet banget bangkitnya cuy. Cepet banget bangkitnya. Lu lihat ya, dia kerja di mana-mana gitu ya. Dia bisa sekarang bikin vlog untuk kuliner gitu kan, Wiskol gitu. Tapi di lain sisi dia tuh jauh lebih glowing gitu auranya ketika dia sendiri. Nah kalau misalnya marriage is love gitu ya, pernikahan itu adalah sebuah cinta, kita bisa lihat bahwa kemarin ini seperti yang kita lihat sama-sama tentang Ikang Fauzi dan juga Kak Marissa. Seperti yang lu lihat juga betapa saling mencintainya mereka ketika satu sama lain itu saling menghormati, menghargai, saling membangun. Lu lihat deh, anak-anaknya tumbuh kembangnya dengan baik, anak-anaknya memiliki cita-cita yang baik, anak-anaknya sangat berkualitas, anak-anaknya bisa diandalkan gitu ya untuk bisa berbicara di depan awak media tanpa ada kesan negatif di dalamnya. Karena seperti yang kita tahu, pasti yang namanya influencer atau bahkan artis itu tidak jauh dari yang namanya gosip-gosip miring. Tetapi ketika pernikahan lo itu dipenuhi dengan cinta kasih, itu bisa terlihat juga dari kualitas pernikahan lo, yang dimana ketika salah satunya sudah tiada, itu yang lainnya akan saling membantu, menopang, dan juga bahkan mampu menggiring orang-orang untuk bisa mendoakan lo ketika lo sudah pergi. Jadi menurut lo perlu coba menikah atau gimana nih guys? Fungsinya saling menjatuhkan juga apa? Di mana-mana perceraian pasti kedua belah pihak salah. Soal Baim dan Paula. Wah, menarik. Jangan dibilang menarik dong. Kalau misalnya udah perceraian, apalagi ada anak-anak, itu menurut aku menyedihkan, bukan menarik. Oh iya. Apalagi cara mereka lagi handle secara terbuka dan secara detail kepada sosial media, kepada netizen. Yang I can't understand is kenapa harus segitu detail dan terbuka. Apalagi sudah tahu nih kalau saling menjatuhkan, itu tidak konstruktif untuk anak-anak. Anak-anak akan mendengarkan gosip di sekolah, akan melihat TikToknya maybe one day. Tidak ada benefit dari ini, dan ini membuat aku benar-benar salut dengan Gading Martin dan Giselle yang dulu pernah melalui something similar seperti ini ya. Mereka tuh benar-benar handle dengan care, mereka benar-benar saling menjaga privacy, dan kelihatan sih mereka tuh benar-benar memprioritaskan kesehatan anak-anak, dan menurut aku itu cara yang baik dan benar. Fungsinya saling menjatuhkan juga apa? Di mana-mana perceraian pasti kedua belah pihak salah. Mungkin yang satu lebih salah daripada yang satunya, tapi tidak mungkin tidak ada kontribusi dari keduanya. Contohnya nih, sebagai wanita kamu merasa suami kamu tidak memberikan perhatian, atau misalnya dia sering bilang, oh makeup kamu jelek, kamu kurang cantik, whatever it is, kamu memperbolehkannya kan, berbulan-bulan apa bertahun-tahun kamu menerima kan, tiba-tiba kamu nggak mau menerima, kenapa kamu terima dari awalnya? Intinya kalau udah masuk ke tahap perceraian dan kalian merasa hubungannya sudah tidak bisa diperbaiki, cobalah jangan saling menjatuhkan. Seperti yang aku selalu bilang, kita fokus aja ke kesehatan anak-anak, kita support anak-anak, kita coba kerja sama untuk kebaikan anak-anak. Aku tahu memang lebih gampang saling menjatuhkan, merasa enak gitu ya kalau disupport, kalau kita tuh yang nggak salah. But really the bigger picture, it's a waste of time, nggak penting.